Oh, tapi ini oh, ini bangsal COVID tadi, Greeners. Misi gue mungkin untuk cari kamar bersalin atau kamar jenazah. Halo. Makanya sesuatu. Tempat ini terinfeksi. Oh, good luck, bosses. Gue nggak akan kesana. Ada jalan. Oh yes, ada jalan. Hey Greeners, malam hari ini gue udah kedatangan bintang tamu. Gue sendiri. Yang tamunya gue sendiri. Nah, jadi di Green Investigation Room malam ini, men, gue mau sebenarnya diskusi sama lo tentang beberapa tempat yang gue datengin pada saat gue ini, men. Kabur dari base camp. Iya. Saat gue umroh. Saat umroh. Bener-bener. Nah, jadi gue ke Bandung. 5 hari gue di Bandung, men. Melarikan diri dari base camp. Makanya kalau kalian lihat beberapa konten guanya nggak ada, nah itu dia. Itu yang terjadi. Di balik kesibukan Dika, ternyata dia bisa merangkai suatu konten yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Iya, nggak ada manfaatnya. Manfaatnya untuk diri lu sendiri, men. Gue aja bingung, gue aja malu. Tapi nggak sia-sia, makanya ada Benoy dan Kenny. Ini nyengir mulu. Nyengir mulu dia. Jadi kan mereka bisa sulap. Bener. Perlu gue, kadang gue jadi kucing, kadang gue jadi demon, ya kan, kampret lu pada. By the way, ini gue pakai baju I Am Ranger Neighborhood X Ghost Ranger Indonesia, tuh. Men, gue pengen tahu itu apaan, men, yang itunya. Yang mana, men? Yang kan tengahnya setan. Iya. Hantu. Iya. Yang lakinya Heeh. si Ituan kali ya? Kagak, men. Siapa sih Lutfan? Sama Caca. Iya. Suami istri di sini. Suami istri. Masuk. Terus gue setannya. Gue tahu jebakan dari pertanyaan lo. Iya, tapi ini udah habis teman-teman kayaknya sih. Pada saat video ini tayang, ini barang udah habis gue yakin. Bahannya enak dan ya kalau kalian udah punya juga keren. Kalau belum punya, kasihan deh. Tanggal 11 ada baju Ghost Ranger Indonesia, men. Tanggal 11? Kalau ini kan yang apa namanya? Kalau ini kan collab. Iya. Kalau yang 11 itu ada. Cuman sayangnya dia nggak bisa bikin banyak. Cuman bikin 20 piece doang. 20 doang? Iya. Wah, itu mah habis cepet. Habis, men. Tapi banyak, men, yang kok DM gue nih. Bang, pesan baju gimana? Saya tanya Bang Dika dicuekin. Saya tanya admin Ghost Ranger Indonesia dicuekin. Ke gua lagi juga, men. Gue bilang gimana ya? Gue bilang ya, aduh, gue bilang. Oh, lu jangan pernah nanya baju sama Erik. Erik dia nggak akan Aduh. punya jawaban. Paling gue cuma bilang, Bang, emang masih ada nggak sih, Bang? Asli gue nggak tahu, gue bilang. Tapi kalau gue lihat di studio, itu banyak banget baju di situ, gue bilang. Mana yang jualan, mana yang punya Dika, gue nggak tahu yang mana. Yang giveaway udah belum, Ken? Udah kirim semua. Oke, cakep. Tuh, congrats yang menang giveaway. Yang belum menang. Oke, jadi gue mau bahas satu tempat dulu, men. Yang kalau ada lu, itu akan jadi investigasi yang total berbeda. Ya kan awalnya ada gua, men.
Yang pertama kali kita ke Bandung, kan kita Pada saat kita survei. ke Soreang. Iya, betul. Kan ada yang mata air itu kan yang bening banget itu. Betul. Kita nggak jadi kan. Nah, jadi mumpung gue di sana, gue pikir gue ngapain ya? Gue kan gabut kan. Udahlah, bodo amat lah. Dari Bandung, gue harus ke Soreang tuh, men. Malam-malam, nggak pakai mapping, nggak pakai survei, gue langsung datang, langsung gue jalan. Jadi itu adalah salah satu rumah sakit paling selain tua juga angker ternyata, teman-teman. Jadi udah dibilangin bahwa ada beberapa rumor yang terjadi di rumah sakit itu kayak orang yang persalinannya dibantu, men. Tapi masalah persalinan yang dibantu oleh astral itu kayaknya udah isu sejuta hantu gitu loh. Udah gitu, tempatnya rumah sakit semua, men. Rumah sakit semua. Kayak Arya Medica kayak gitu. Arya Medica, Arya Winangun kayak gitu. Terus tempat itu, pasti rumornya itu, men. Iya, itu. Makanya gue pengen tahu tuh betul apa enggak, tapi ya pada saat itu ya gue bener-bener gue nggak dapat interaksi apa-apa, men. Mungkin ada kali, men, dulu di salah satu rumah sakit ada yang pernah kejadian kayak gitu, men. Tapi gue rasa bukan di antara 3 rumah sakit tersebut, men. Ada yang tersebut. Iya, mungkin kejadian tapi di mana? Rumah sakit gitu mana kan? Gitu. Iya. Pernah mungkin kejadian tapi mungkin bukan rumah sakit yang kayak Arya Winangun kayak. Karena semua rumah sakit kayak gitu semua. Kayak gitu semua kayaknya. Rumah sakit ini, men. Bagian depan dari rumah sakitnya. Bagian depan dan 2 lantai pertama itu masih aktif digunakan untuk pendidikan sepertinya, Pak. Sampai sekarang. Tapi jadi kalau kita masuk ke koridornya nih, men, itu ada bagian belakang itu udah ada satu pintu gerbang yang ditutup di rantai dan nggak dibuka kecuali ada sesuatu dan lain hal gitu loh. Gue tahu. Nah, jadi pada saat pintu itu dibuka, baru kita disajikan sama ruangan rumah sakit, men, yang emang serem. Iya. Emang serem banget kalau misalnya lu sendirian di situ. Gue yakin siapapun yang sendirian di situ bener-bener sendirian pasti jiper awal-awal. Gue nggak berani, men. Itu gede juga, men. Iya. Dan mungkin kalau lu sendirian yang explore di situ, gue rasa lu akan bingung nyari jalan keluar, men. Kayaknya lu akan bingung nyari jalan keluar, gue yakin deh. Karena susah ya. Karena dia masuk ruangan, masuk. Ternyata udah di mana gitu loh. Serem banget, men. Iya. Dan itu kayak rumah sakit sebesar itu memang gua kelilingin satu persatu, men. Karena gue pengen tahu kamar jenazah di mana, kamar mayatnya tuh, sama kamar operasinya di mana. Jadi pas gua masuk kan gua sempat video call lu tuh. Awal-awal gue pikir akan cepet lah dengan lu ada di video call nih, akan cepet lah gue dapat satu ruangan yang gue cari, kamar jenazah misalnya. Ternyata kan gue udah lumayan lama tuh video call sama lu, masuk ke dalam, lah gue bilang nggak dapat ini kamar jenazahnya di mana. Itu gue keliling tuh, semua tempat gue keliling. Memang ada kadang-kadang suka bunyi-bunyian di dalam situ, tapi menurut gue itu bukan bunyi dari makhluk halus. Gue malah sampai ketemu ada tangga, men, kayak Eternit ke atap nih, men. Ada lubangnya, lubang itu. Terus gue masuk ke dalam, gue naik ke atas, saking gue penasarannya mana tahu ada setan di atas Eternit gitu kan. Naik gue, men, kayak gini. Bukan di atap ini juga sih, sama-sama rame-rame ya bunyi ya kita di sini ya, terus. Lu bilang kucing ya kali dari waktu itu belum turun-turun, men. Besok gue mau ini, gue udah bilang tukang. Besok mau di herbal di atasnya, men. Mau di herbal terus sama ya pokoknya semuanya biar nggak ada yang masuk, biar binatang masuk. Iya, soalnya kalau kucing nggak mungkin dia di sini doang. Iya. Pagi, siang, sore, malam lagi. Iya. Sorry, ini masalah studio nih. Iya. Nah, jadi di rumah sakit itu gue udah keliling 2 lantai, 3 lantai gue jalanin.
gue nggak dapat apa-apa. Tapi lebih menarik lagi adalah proses gue untuk mencari keberadaan kamar jenazahnya. Pas gue tanya ke yang jaga nih, Pak, ada jalan ke bawah nggak? Kalau dari lantai dalam ini ada jalan ke bawah nggak? Ada, dia bilang. Nah itu kan gue harus nyari tuh lantai bawahnya kemana kan? Ternyata kecil men, ada lorong kecil tapi agak turunan kayak gitu. Gue udah datang masuk ke dalam situ. Semakin gue ke dalam, semakin gue ke bawah, itu semakin ruangannya tuh tergenang air. Oh. Tergenang air men. Iya. Dan tergenang air terus yang buat gue agak-agak paranoid pada saat itu adalah ada ruang infeksi. Iya. Kayak biohazard, chemical kayak gitu. Ada men di situ men. Anjir gue bilang ngeri juga gue bilang kalau misalnya ini ternyata ada bakteri pemakan daging segala macem kan. Makanya itu ngeri banget itu men, walaupun airnya bening ya. Enggak, kalau yang di bawah itu malah butek yang di bawah men. Oh. Yang di bawah dari dalam ya. Dari dalam tuh butek men. Airnya butek karena udah kotor lah itu tanah itu tuh setengahnya. Tapi sepatu kita walaupun gak di-endorse tuh sama merek yang depannya E belakangnya R. Tiger. Iya. Itu kan kerendam dikit tuh. Nah, anti air kan. Anti air. Jadi masih aman gitu loh. Jadi semata kaki gue tuh masih aman. Iya, Gue main air gitu gue masih pede gitu loh. Tapi gue nggak dapet kamar jenazah atau apapun itu. Nggak ada di sana. Nggak ada di situ men. Jadi di video karena gue bilang udahlah ya kalau untuk interaksi Ovilus udah ngaco nggak dapat apa-apa, gue bilang SLS nggak dapat apa-apa. Gue cari kamar jenazah dulu deh. Video tuh men gue matiin men. Karena sepanjangan gue jalan itu 3 lantai itu gue ulang lagi satu-satu dalam keadaan off cam. Off cam gue cuma pakai center GoPro kan kecil banget tuh. Iya. Gue cuma pakai itu doang, gue keliling, gue muter lagi ke atas, gue bilang kamar jenazah nggak mungkin di lantai 2, lantai 3 lah. Dagal lah. Capek lah mayatnya mau naik dulu ke atas, ya kan? Bener. Pasti di bawah. Dari atas gue ke bawah lagi, gue udah keliling men, masuk lagi gue ruang infeksi tadi itu, anjir gue bilang. Ruang COVID segala macam ada men situ men. Jenazah doang kali ya. Akhirnya gue nggak dapet. Gue penasaran gimana caranya supaya kita dapat kamar jenazah ini. Gak mungkin rumah sakit segede ini gak ada kamar jenazahnya. Nah terus lu inget kan waktu pertama kali kita mapping yang lu bilang tadi airnya jernih tuh, yang dari luar ke bawah itu men, itu nggak ada jalan dari dalam. Jadi setelah gue keliling di dalam, mentok gue nggak dapat apa-apa. Baru gue pikir, jangan-jangan yang di bawah sana harus dari luar. Keluar rumah sakit dulu, ke belakang. Baru kamar jenazah. Baru itu gue harus ke dalam situ. Pas gue masuk ke dalam situ men, itu center gue udah mati total. Center gue mati total. Dan itu ruangannya men, basementnya dari rumah sakit itu terendam sampai dengkul gue nih. Rendam men. Yang mana artinya sepatu gue yang cuma semata kaki itu basah habis semua. Dan tanpa pencahayaan sedikit pun. Lu kayak di Bali dong lu. Caranya gimana? Gue jalan pakai night vision. Gue cuma lihat dari night vision kayak gini. Dari night vision gue lihat kayak gini nih. Iya. Sambil jalan tuh kayak gini nih. Gue nggak tahu kesandung apaan. Gue lihat ada berapa ruangan. Kecil banget ya vision kan? Ada di sebelah kanan satu ruangan. Gue masuk ke dalam. Jackpot man. Apaan? Tempat mandi jenazah. Wah demen banget gue di situ anjir. Gue bilang akhirnya dapat juga ini tempat mandi jenazah. Gue bilang. Orang-orang takut ke kamar jenazah. Itu gue seneng banget pas ketemu kamar jenazahnya men. Gue inget lu waktu di RJ Winangun men. Oh iya. Itu lu pakai rompi yang banyak darahnya. Bekas dokter. Rompinya itu rompi kayak operasi. Iya. Afron. Iya afron yang buat kayak
apa tuh kayak dijagal-jagal gitu kan, yang ada Yang darahnya darahnya itu. bercak-bercak darah, coklat-coklat hitam. Coklat-coklat gitu. itu. Nah dia, gue rasa Eric ini orang yang pertama kali pakai Efron itu Afron itu setelah rumah sakit dulu tutup. Karena masih ada darahnya dan Pak Seno men, yang kalau misalkan ada orang meninggal nih kan dia tuh yang mengutin matanya, otaknya, dia nyuci badannya. Itu pakai Efron itu kan men. Dia bilang. Dan itu lo yang make men. Lu naik pun jambu ya? Di kamar mayat naik pun jambu, diambil jambunya. Jambunya gede. Jambu yang ini. Makan. Jambu apa yang dalamnya merah, jambu apa sih? Jambu kelutuk tuh. Iya, kan depannya kuning nih, dalamnya merah kan. Gede men. Iya loh, manjat gue di situ kan. Jadi iya, gue ikut banget itu. Enak banget lagi itu jambunya. Terus lu di situ kan pas masuk Arjuna kan ada papan tuh. Dokter ini, bawahnya dokter hantu. Dokter hantu. Gitu. Kita berapa kali gitu ya? Iya, Arya Winangun ya. Tuh. Makanya kalau ada yang bilang, "Bang, ke rumah sakit Arya Winangun kita udah berapa kali? Dari rumah sakit itu izinnya nggak bisa. Lu kalau misalkan mau ke rumah sakit Arya Winangun itu harus izin ke yang baru. Ke Pemda dulu dan yang harus izin yang baru itu susah, nggak bakal diizinin. Iya. Nah, itu kita dapat. Kalau sekarang mah asal mau. Kalau sekarang buset, lu lewat aja juga masuk aman, bisa masuk kapan aja. Nah jadi ya itulah feeling gue sama pada saat di Arya Winangun dapat kamar jenazah kayak gitu kan. Di sore yang itu juga sama men. Gue anjir gue bilang dapat juga gue. Ya semoga aja ini. Jadi di dalam itu kan gue udah di basement, kerendam air setengah lutut, tanpa pencahayaan sama sekali, dan gue aja di tengah-tengah kamar jenazah. Yang di kepala gue ya udahlah kita coba Ovilus. Kagak dapat apa-apa men. Kagak dapat apa-apa. Gue penasaran sama ya itu kejadian yang terjadi di tempat itu tuh bener apa enggak, atau ada informasi apa sih yang kita bisa dapat dari tempat itu gitu loh. Karena katanya kan kata warga sekitar ditungguin sama genderuwo lah, macam-macam men gitu. Nah jadi gue seneng karena gue ketemu kamar mayat, tapi gue nggak seneng karena ya gue nggak bawa spirit box, lu nggak ikut untuk foto-foto. Bener-bener. Kalaupun misalnya nih ada lu kamar mayat nih misalnya, lu mau tuh men? Enggak gue. Berenang dikit. Apalagi rumah sakit kan banyak orang-orang yang ibarat kata penyakitnya kita nggak tahu penyakit apa kan, yang dulu bilang itu kan bakteri itu. Itu kalau misalkan kita nemu bakteri yang bahaya mah buset. Banget men. Karena bakteri itu kan emang hidupnya di tempat-tempat kayak gitu, bagi tempat yang Iya sih. Tapi kalau misalnya ada greeners juga yang bilang, ini si Eric gegabah banget nih. Demi apa konten dia nerjang air keruh itu. Nah, yang kalian nggak tahu adalah lantai dasar itu, basement itu terendam oleh mata air. Dan itu beningnya kayak air aqua. Beningnya kayak air aqua. Dingin. Iya. Memang karena di night vision, jadi kelihatannya kayak wah itu air limbah banget men. Padahal enggak, aslinya bening banget. Makanya pas gua waktu itu pertama kali gua kesana sama lu itu untuk survei ya kan, survei ini sebenarnya rumah sakit bisa apa enggak sih gitu, udah izinin enggak sih? Ngerinya nggak diizinin kan. Pas gue lihat anjir mata airnya itu apa kayak basement itu pelur-pelurannya men, itu kelihatan bening banget ya. Emang. Nah itu di situ kan kalau lu perhatiin men, kan basement nih ya, terus naik nih, ya kan? Ada pintu gitu kan. Nah terus ada turunan lagi kan yang di luar rumah sakitnya kan turun lagi kan. Nah luar rumah sakit ini banjir men. Air tergenang itu air kotor. Air kotor ini nggak bisa masuk ke dalam basement. Kenapa ya mata air ini tergenang? Karena dari mata air itu nggak bisa naik juga keluar. Jadi ya dia akan segitu-segitu terus tuh. Tapi jernih banget, bening banget itu di situ. Orang katanya itu bukan mata air sih, kayak ini men, selang jebol apa gitu.
Bener nggak sih? Mata air men. Oh mata air ya? Mata air. Mata air ya? Karena terlalu bersih gitu, terlalu bening banget itu. Nah itu, di situ di mana gue bilang, anjir gue bilang, ini kalau misalnya ada lu, foto, ya kali lah. Kita berapa rumah sakit sih? Setiap rumah sakit lu pasti dapat penampakan. Dapat. Entah itu pakai baju dokter. Pernah gue dapat baju. Ya waktu di Jogja, ya elah cuman klinik kecil doang. Iya dapat gue. Kuntilanak merah dari kamar mandi. Iya. Pintu juga ya. Pintu. Iya dapat. Itu. Jadi maksud gue, ya antara dua tuh gue men pas di rumah sakit men. Antara emang karena gue sendirian dan gue nggak begitu takut, gue bisa atasin ketakutan gue. Makanya mereka nggak muncul. Atau memang udah masuk ke bulan Ramadan hari pertama men. Benar. Jadi kalau dirunut-runut ya jangan-jangan yang benar. Dari hari itu udah mulai diiket-iketin tuh entitasnya. Emang iya men? Diketin enggak. Tapi emang gue itu benar-benar pengen banget sih men gue ke rumah sakit Soreang itu. Oke, 1 juta subscriber kita ke rumah sakit Soreang. Wih, sedap. Kayaknya bentar lagi tuh. Iya kan? Tinggal Tapi kalau dia lewat Mei nggak jadi gue men. Nggak jadi botak. Nggak jadi botak ya? Oh ya lu bilang kalau misalnya lewat Mei Enggak, kalau Mei sampai Mei itu udah 1 juta subscriber gue botak. Tapi kalau udah lewat dari Mei iya. Nggak jadi, Mei ya? 2 menit aja lewat, nggak jadi botak. Iya. Tuh, Greeners jadi katanya Dika kalau misalnya sampai kita tembus 1 juta subscriber sebelum bulan Mei, dia akan botak kayak gue kemarin tuh. Lontos abis, ya kan? Licin, sat. Ayo kita sebarkan lah. Jadi seperti yang kalian tahu, Ghost Ranger Indonesia ini nggak pernah ngemis subscribers, ngemis views, ngemis like, ngemis komen. Kita nggak pernah ngemis kayak gitu. Tapi demi kebotakan Dika, gue yang ngemis. Ayolah kita buat 1 juta subscribers sebelum bulan Mei. Ini berapa sih? Februari, Maret, April, Mei. Anjir 3 bulan lagi. Februari, Maret, April lah. April. Ya April, sepanjangan April men. Oh, iya. Ini bulan apa sih sekarang? Maret. Masih Maret ya? Februari kali. Maret men. Udah Maret, aman lah lu. Iya. Aman lah lu. Kecuali ini gua telepon Denny Sumargo lagi. Bang Den, lagi dong. Siapa lagi terus ya selain Denny Sumargo ya? Jangan. Dedi kali ya? Dedi. Om Ded nggak mau apa? Ghost Ranger Indonesia hadir ke Close the Door. Close the door, open the door. Close the door, open the door. Kita bolak-balik Om Ded. Tanggal login. Yes. Iya kan? Benar. Ya gitulah pokoknya. Tapi kalau dari penampakan, maksudnya dari segi gua ngomongin rumah sakit yang secara keseluruhan, serem sih men. Iya. Serem. Karena rumah sakit, sekolahan, itu adalah tempat-tempat yang waktu aktif aja, pas udah malam, ada dan serem. Serem. Ya kan? Apalagi terbengkalai. Ya kan? Jadi kayak rumah sakit, sekolahan, dibandingin rumah-rumah biasa, Lebih serem. itu lebih serem harusnya. Iya, rumah sakit kayak rumah sakit apa sekolahan SD aja nih kalau malam tuh men serem banget men. Iya benar. Tapi gue bangga men. Gue pernah kencingin rumah sakit Soreang waktu itu. Gue kencingin. Di samping. Gue bilang security, Pak, boleh ngencing nggak Pak? Nggak ada toiletnya. Di dalam ada men. Nggak ada toiletnya. Akhirnya gue kencingin, gue muterin. Hah? Gue ngencing 2 kali, di depan sekali. Terus sama yang di atas yang kata mau arah ke turun air yang mata air. Tapi lu nggak kencingin basementnya dong? Enggak. Kalau lu kencingin basementnya, kemarin gua becek-becekan ada pipis lu juga di situ berarti bang. Agak men. Jadi gue sebelum itu gue kencingin sih di situ gue kencing gak. Oh iya. Ya itulah pokoknya kalau misalnya menurut kalian kita harus kembali lagi ke tempat itu, perizinan udah oke, aman. Ada beberapa tempat yang ya gua rasa
kita pasti dapat sesuatu di sana. Iya benar. Gue pengen sih gue. Gue penasaran sama misterinya sih, apa sih yang sebenarnya terjadi di situ? Benar-benar. Rumah sakit. Tapi jangan lu alasan. Nah ini kan gede nih. Gimana kalau kita bagi dua? Soalnya kalau kita sendiri ini makan waktu lama. Ah itu alasan tuh. Mana kita berdua aja deh men. Bisa juga kan gue ngomong gini men. Kayak yang kita semua tahu, gue udah pernah kesini sendirian. Entitas di sini udah nggak heran sama kehadiran gue. Lu yang pernah kencingin tempat ini, ya kan? Gue tahu lu harus kemana, tapi lu harus kesana sendirian. Kamar jenazah atau ruang itu tuh, infectious area. Serem. Dan lu harus sendirian. Gue akan kontrol dari control room. Lu kayak orang bener aja, lu kayak uji nyali aja, kayak orang bener lu. Nanti kalau misalnya lu udah nyerah, lu tinggal dada-dada ke kamera. Enggak, gua pantatin lu. Gua gitu-gituin. Sampai nyanyi lah, apa teh gitu. Don't you want to Ayo sudah. Ya gitulah pokoknya. Kenny, ada Q&A nggak? Ya. Sebenarnya dia bukan Q&A tapi banyak ditanyain. Apa tuh? 500.000 subscriber. Kembali ke Anneke Frelier. Iya, atau ke Aisyah. Kita udah jelasin berkali-kali, tapi Nggak apa-apa, kita omongin lagi, sekali lagi. Pertama, kalau untuk ke Aisyah, gini Greeners, di setiap penelusuran kita harus dapat izin dari orang yang bersangkutan. Penjaga gedung, RT RW, ataupun pemilik dari tempat tersebut. Dulu pada saat kita ke Aisyah, kita dapat akses orang yang bisa mempertanggungjawabkan perizinannya. Pada saat kita berkali-kali sekarang mau kembali ke Aisyah atau case 3, orang yang dulu memberikan kita izin ini sepertinya sudah tidak bekerja di sana lagi. Dan berapa kali kita langsung go show ke lokasi tanpa kita tahu siapa yang bisa kita minta izinin nanti. Dan pada saat sampai di lokasi, tidak ada orang yang jaga, kekunci. Nah, jadi kita nggak bisa untuk maksa masuk dan kembali untuk menguak apa yang terjadi sama Aisyah. Oke, itu yang pertama. Kalau jadi Aisyah untuk sementara case close. Sebelum kita dapat informasi siapa yang bisa kasih izin lagi untuk penelusuran di Aisyah, Iya benar. sebelum itu ada, kita nggak akan bisa ke Aisyah sama sekali. Benar. Oke. Karena beberapa kasus tiba-tiba ada yang ini men, ada yang mengakui bahwa itu tempatnya yang nggak Iya. bisa. Iya. Jadi makanya ada beberapa juga tuh men pertanyaan kenapa video di take down. Iya. Iya. Nah itu salah satunya kalau sekarang kita pakai secara resmi men. Iya. Harus ada RT, RW, harus ada. Betul. Kalau sebelumnya kan kita perizinan tuh memang awal-awalnya Ghost Ranger Indonesia, kita kadang mempercayakan perizinan Ke orang. ke orang. Ternyata dia bukan izin resmi men. Iya. Kita bayar lumayan 600.000, 700. Iya. Tapi Ternyata kita dibohongin. ya sindikat pemberi izin. Nah, Sindikat ada lagi pemberi izin. sindikat pemberi izin baru itu, Ben. Tiba-tiba. Nah jadi gitu. Jadi kitanya udah bener nih percaya kita bayar sesuai dengan permintaan dia bahwa ini adalah tempat boleh disutingin dan tempat ini boleh dipakai untuk bikin video. Iya. Ternyata 2-3 tahun kemudian 3 tahun kemudian si pemiliknya iya. ternyata merasa tidak senang dengan Iya. adanya video tersebut. Padahal Iya. kita udah bayar men. Itu dia. Men. Nah itu, jadi kita harus benar-benar sekarang tuh kayak RT RW kita harus punya Perizinan. perizinan gitu. Itu tentang Aisyah atau case 3. Anneke Frelier, kita yang pernah sempat sounding dulu kalau kita punya 500.000 subscribers, kita akan kembali lagi ke Anneke Frelier. Bener. Tapi kita nggak akan kembali ke Anneke Frelier sekarang.
karena kita mempunyai satu project Anneke Frelier, men. Iya, yang itu akan mungkin bisa jadi lebih dari kita ke sana, men. Iya, betul. Kita akan ke Anneke Frelier juga, tapi dalam porsi yang berbeda. Kalian harus tungguin hal ini terjadi mungkin di akhir-akhir tahun 2025 ini. Jadi nggak cuma Greeners nanti yang bisa melihat gimana Ghost Ranger Indonesia ke Anneke Frelier, tapi seluruh Indonesia bahkan. Bahkan ke Indonesia. Iya. Bahkan Anneke Frelier-nya akan mendatangi ke seluruh kota, men. Nah, Bukannya kita yang ke sana, tapi Anneke Iya. Frelier-nya akan datang ke seluruh kota, men. Pokoknya kalian tunggu aja, kita akan bertemu di semua kota di Indonesia. sedap, mantap, gitu ya. Jadi ya Anneke Frelier, Indonesia akan tahu siapa kamu. Asik. Benar-benar. Iya kan? Ya udah, ada lagi Ken? Enggak, itu aja. Oke, kita ini dulu udah mau sahur teman-teman. Kita Udah jam masak-masak dulu, masak-masak. Kita sahur on the studio. Yo, Ya kan? So I'll see you guys in the next investigation. Rangers, go green! Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini menguak misteri yang tersembunyi.